Hashim wa Muhammad bin Hashim wa bin Zainab Siddiq wa usulihim wa furu'ihim wa ila budinnya lafayqa wa lakin Abdul Muhammad ghafarallahu lahum wa rahimahumullah wa yusfalahi wa falahi wa afiyati wa sa'adati hayatina wa hayati dhuriyatina fid din wa dunya wal akhirah wa yusfalahi wa falahi wa barakati wa salamati mahadi Syekh Abdul Zainab Siddiq wa talibina wa taliban wa mu'allimina mu'allimat wa man ahsana ila hadha al-mahad wa li salamatina min jami'i syarri dhahiran wa batinan. Al-Fatihah. Ya, dibuka itu sorenya. Sampai nomor berapa? Hadis nomor berapa? Hah? 9. Sekarang hadis 19. Bab apa? An Abi Abdillah Amr bin As. Ya. Kita insya Allah sudah sepertiga kitab ini kita belajarnya. Ya, sudah sepertiga kurang lebih. Semoga kita pelajari ini moga-moga bisa terus kita merojaah, ya, bisa terus kita ulang-ulang. Jangan sampai pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, hadis-hadis yang sudah kita pelajari, jangan sampai terus lupa sama sekali. Mungkin lupa sedikit-sedikit tidak apa-apa, tapi yang penting diulangi lagi. Moga-moga kita bisa mengulangi lagi. Kayak bab ini kan sampai 19 hadis. Jadi kalau ulama zaman dulu itu mereka selain menghafal Quran, mereka juga menghafal hadis. Jadi ada istilahnya al-hafidh, ya, dan seterusnya. Jadi yang sudah hafal 1000 hadis namanya siapa? Julukannya. Yang sudah hafal 10.000 hadis julukannya apa? Bahkan termasuk dengan sanadnya. Apa? Sanadnya. Ya, saya cerita ya. Saya kurang begitu paham tentang perjalanan pendidikannya Mbah Siddiq. Tapi ternyata ya, ada ulama terkenal di dunia namanya dari Indonesia, namanya Syekh Yasin Fadali. Siapa? Syekh Yasin Fadali dari Padang, tinggalnya di Mekah.
Ya, beliau itu julukannya Musnidud Dunya. Musnidud Dunya itu karena beliau itu memiliki sanad dari berbagai macam ulama di dunia. Itu namanya Syekh Yasin Fadani. Ya, sampai-sampai ada ulama Mesir namanya Mufti Mesir, dulu Mufti Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah, itu menulis Syekh Yasin Fadani itu sebagai salah satu gurunya. Dan ternyata Syekh Yasin Fadani ini punya kitab namanya Al-Arba'un Al-Buldaniyah, 40 hadis dari ulama Indonesia, ulama Nusantara. Dan salah satu ulama yang ditulis di situ, selain ada Ki Hasyim Asy'ari, selain ada Ki Hasyim Asy'ari, ada Ki Hasan Genggong Sepuh, Python itu, Genggong, itu ada Mbah Siddiq, gitu ya. Ada Mbah Siddiq, dan hadisnya itu Man ghasyal Arab falaysa minna. Man ghasyal Arab, siapa yang menipu, yang memanfaatkan atau yang memperdaya orang Arab, falaysa minna, bukan termasuk golongan kami. Nah, itu Mbah Siddiq itu hadisnya itu mengambil dari Syekh Abu Bakar Syatok. Syekh Abu Bakar Syatok terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Makanya saya pernah mendengar cerita dari ayah saya, kalau Mbah Hasyim itu dulu pernah ke sini untuk belajar hadis, ngambil hadis. Mungkin salah satunya yaitu hadis yang diterima Mbah Siddiq langsung dari Syekh Abu Bakar Syatok, pengarang kitab I'anatul Talibin. Itu saya malah baru tahu itu ya haul Mbah Siddiq kemarin 2 atau 3 tahun yang kemarin. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kitab I'anatul Talibin itu kitab terkenal. Ya. Dan Mbah Siddiq itu punya sanad hadis dari beliau. Permasalahannya Mbah Siddiq ini figur yang sangat tawadhu, bahkan cenderung menutup-nutupi. Ya. Foto saja ketika beliau mau berangkat haji, ada fotonya pakai paspor, bukan pakai paspor, zaman dulu kan pakai kapal laut, harus ada administrasinya, harus ada fotonya. Setelah foto itu dibakar sendiri fotonya. Ini saya dengar dari ayah saya dari Mbah Zainab yang ketika itu ikut haji juga. Mbah Siddiq pernah duduk bareng dengan Habib, jadi di kanannya Habib, di kirinya Habib. Lalu ada salah satu santrinya Mbah Siddiq memfoto. Ketika dicetak, Habib yang di kanan yang di kiri itu terlihat, yang Mbah Siddiq tidak kelihatan. Jadi beliau ada fotonya saja tidak berkenan, apalagi masalah yang lain gitu ya. Justru kita mungkin yang harus mencari lebih jauh tentang keistimewaan atau perjuangan seperti itu. Kalau kalian tahu ya, tidak ada niat apa-apa. Di Indonesia ini Mbah Siddiq lah satu-satunya kiai yang satu putranya jadi Rais Am, ada Ki Ahmad, satu putranya jadi Ketua Tanfidiyah PB, Kiai Mahfud Siddiq. Ada Ki Hasyim Asy'ari, putranya jadi Menteri Agama sekaligus Ketua NU, Kiai Wahid Hasyim, cucunya jadi Presiden, Kiai Abdurrahman. Tapi kalau Mbah Siddiq ini satunya jadi Rais Am, satunya jadi Ketua Tanfidh. Seperti itu ya, kalian kalau bisa, saya dan kalian kalau bisa setiap minggu itu terserah apa hari Jumat, apa hari apa, itu ke Control, ke Pesantren Mbah Siddiq.
ngirim Fatihah lalu minta kepada Allah, ya Allah berilah saya kebaikan sebagaimana Engkau memberi kebaikan kepada hamba Engkau ini, ya Allah. Seperti itu, supaya nyambung terus. Ini hadis-hadis yang sudah kita pelajari ini jangan sampai lupa semuanya gitu ya. Memang ngaji kayak gini tidak ada ujiannya ya, tidak ada hafalannya, tapi moga-moga ini kan bab birrul walidain wa silatul arham, bab tentang bakti kepada orang tua dan menyambung silatul rahim. Sebelumnya bab haqqil jar wal wasiyah, bab tentang tetangga dan berwasiat untuk tetangga. Sebelumnya bab tentang wujubi amrihi ahlihi wa waladihi wa mayazina, bab tentang kewajiban pemimpin rumah tangga untuk beramar ma'ruf nahi munkar kepada keluarganya. Sebelumnya bab tentang infak mimma yuhibbu wa minal jayyid, bab tentang infak dari apa yang dia cintai. Kayak kemarin Maulid Nabi, saya berharap moga-moga tahun depan Maulid Nabi ada urunan. Tapi terserah urunan berapa, terserah. Saya tidak akan mematok. Satu anak misalnya 500 rupiah tidak apa-apa. Kalau saya mau urunan tenaga, ya kalau memang benar-benar tidak punya uang 100 rupiah tidak apa-apa. Kalau saya mau urunan tenaga saja tidak apa-apa, kalau memang benar-benar tidak punya uang 100 rupiah. Dan saya tidak menyalahkan. Tapi kalau punya uang 100 rupiah, ya urunan saja walaupun 100 rupiah. Tentu ini hanya bahasa kiasannya 100 rupiah ya. Kalau punya uang 500 rupiah, urunan. Untuk apa? Untuk melatih, ya, untuk melatih cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk melatih bahwasanya kita ini harus berjuang. Jahidu fi sabilillah, berjuanglah di jalan Allah, bi amwalikum. Pertama itu dengan harta kalian dulu. Bi amwalikum wa anfusikum. Yang kedua dengan jiwa kalian. Kenapa kok Allah mendahulukan harta? Karena terkadang ada orang itu, bukan terkadang ya, banyak, dan sebagian besar orang itu sama hartanya itu Masya Allah genggam sekali, pelit sekali, digenggam. Walaupun mungkin tenaganya dia mau menginfakkan, saya mau infak, tapi infak tenaga, nyapu, macam-macam, itu alhamdulillah. Tapi Allah meminta juga infak dengan harta. Jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalau di kampung-kampung itu kan biasanya, ayo siapa yang mau bawa pisang, bawa pisang kan gitu ya. Kan terserah rumah tangga masing-masing. Ayo, saya ingin setahun sekali anak-anak pondok Mbah Zainab Siddiq ini urunan ketika Maulid Nabi, setahun sekali saja, untuk menunjukkan ini loh, saya mau berinfak untuk perjuangan Rasulullah. Dulu ketika Nabi Muhammad mau hijrah, mau berjuang, siapa yang mau mengeluarkan uang? Datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya Rasul, saya menginfakkan setengah harta saya untuk perjuangan di jalan Allah. Sayyidina Umar merasa sudah paling baik, bukan merasa, tapi kayaknya saya yang paling banyak infak. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, saya menginfakkan semua harta saya di jalan Allah kepada engkau ya Rasul. Nabi Muhammad bertanya, lalu kamu bagaimana, kamu dan keluargamu? Saya serahkan kepada Allah dan Rasulullah. Ini seharusnya menjadi peringatan untuk saya dan kalian semua,
bahwasanya ya kita harus berjuang dengan harta juga. Ya, jangan beli es, beli cilok, beli gorengan, mau keluar uang, tapi untuk acara maulid Nabi Muhammad SAW genggam sekali. Itu kurang baik, ya, kurang baik. Sebelumnya kita belajar babun nafaqah 'alal iyal, bab nafkah untuk keluarga. Ini saya mau mengulang bab-bab yang sudah kita pelajari ya. Sebelumnya kita belajar tentang bab haqqi zauj 'alal mar'ah, bab haknya suami kepada istri. Apa saja haknya suami pada istri, supaya kalian tahu apa yang harus kalian berikan untuk suami kalian. Itu sudah kita pelajari itu. Lalu sebelumnya kita belajar babul wasiat bin nisa, bab wasiat untuk perempuan. Nah ini untuk laki-laki, untuk suami. Ketika jadi suami, apa saja wasiat Rasulullah untuk para istri, untuk para anak perempuan. Banyak bab yang sudah kita pelajari, cuma kita tidak melakukan ujian ya. Sebelumnya bab tentang mulatafatil yatim wal banat, berlemah lembut kepada anak yatim dan perempuan-perempuan, dan wasail du'afa wal masakin, dan semua kaum lemah dan kaum miskin. Sebelumnya kita belajar bab fadli du'afatil muslimin fuqara al-hamilin, bab keutamaan orang lemah, orang fakir. Saya mau ngajari kalian wirid. Ini wirid sangat mantap sekali ya. Saya dapat dari ayah saya ngajari wirid ini sebelum meninggal. Ayah saya pernah bicara dawuh seperti ini ke saya. Sudah nak, ala kulli halin alhamdulillah. Itu wiridannya. Jadi ketika kalian sedang sumpek, merasa ada masalah dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam sekolah, dalam kuliah, ternyata keadaan yang kalian hadapi tidak seperti harapan kalian, langsung pegang tasbih, baca Bismillahirrahmanirrahim, ala kulli halin alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Seperti itu. Ala kulli halin, ala kulli halin, atas semua keadaan apapun alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti itu. Mau kaya, mau miskin, alhamdulillah, alhamdulillah. Mau sakit, mau sehat, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya. Mau ada apapun itu, tentu kita berharap yang terbaik dari Allah. Tentu. Ini nasihat yang sering saya dengar dari almarhum ayah saya. Jadi orang itu harus siap naik pesawat, tapi juga harus siap naik becak. Artinya apa? Ya ketika naik pesawat dia siap, lalu tidak merasa sombong. Saya bisa naik pesawat, lalu merasa sombong, merasa lebih tinggi dari yang lain. Jangan sampai seperti itu, harus siap mentalnya. Walaupun naik pesawat tetap rendah hati, tapi juga harus siap naik becak. Ketika naik becak, tidak punya kendaraan, tidak punya sepeda motor, tidak punya sepeda panjang, cuman bisa naik becak, sewa becak misalnya. Itu juga harus siap mentalnya. Siap mental bagaimana? Alhamdulillah,
masih bisa naik beca, masih punya kaki, masih punya tangan, alhamdulillah, masih bisa melihat pemandangan dunia, alhamdulillah, seperti itu. Ya, saya berharap memohon kepada Allah, semoga saya kalian semua ini jangan sampai mengeluh dengan keadaan yang kita hadapi. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kalian, ayo kita bersyukur atas keadaan yang kita hadapi. Faham ya? Jadi senang, hidup itu senang. Alhamdulillah. Gimana tadi? Megang tasbih. Ya, megang tasbih yang 100 kali itu ya. Megang tasbih. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli halin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sampai 100 alhamdulillahnya itu. Itu insya Allah bisa menghilangkan kesedihan kalian. Sudah dilamar, laki-lakinya sudah datang ke rumah bawa keluarga besar, ya. Laki-lakinya sudah, Dek, nanti kita punya anak 3 ya. Laki-lakinya, Dek, Mas sudah dapat kerja, insya Allah nanti kita kalau sudah menikah tenang. Dek, nanti kita begini. Sampai sudah nanti anak pertama, kalau laki-laki namanya ini, anak perempuan namanya ini. Tiba-tiba seminggu sebelum nikah, Dek, orang tua ternyata punya keputusan begini, tidak setuju. Itu berat itu. Dengar ceritanya saja berat. Keluarga besar sudah tahu, tetangga-tetangga sudah tahu, semuanya sudah tahu. Cita-cita hidup bersama, ya, rencana A, B, C, D tiba-tiba bubar begitu saja. Ya. Dengan pemberitanya pun lewat WA lagi. Ya. Langsung apa? Pegang tasbih, Bismillahirrahmanirrahim, ala kulli halin, alhamdulillah. Walaupun setiap alhamdulillah mungkin ada tetes air mata, tidak apa-apa ya. Alhamdulillah, ya Allah, dulu ada kenangan ini, alhamdulillah ya. Tetap terus gitu ya. Artinya ya, apapun keadaannya alhamdulillah, senang nanti hidupnya. Banyak bab yang sudah kita pelajari, moga-moga saya kalian bisa terus mengulangi, bisa diingat-ingat. Ya, sekarang hadis nomor 19. Allah marzaqna fahman nabiyyin wa hafadha al-mursalin alhamal malaikatil muqarrabin wa atina ma tata'am ibadaka sholihin bi rahmatika arhamar rahim. Orang cerdas itu seperti apa? Orang cerdas, orang cerdas itu seperti apa? Salah satu kriteria orang cerdas itu hafalannya kuat. Apa? Nabi Muhammad SAW itu beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Lalu hafal Qurannya dari mana? Ya dari ketika malaikat Jibril memberitahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana. Terus itu Nabi Muhammad ceket, ceket itu apa? Nempel. Jadi ketika dibilangin sekali itu sudah nempel. Itu orang cerdas. Kalau bisa kalian, saya, kita semua sebelum belajar doa tadi itu, bareng-bareng. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa atina ma ataita ibadaka sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah marzuqna, ya Allah berilah kami rezeki fahman nabiyyin, seperti berilah kami rezeki pemahaman seperti pemahaman para nabi. Wa hafdzal mursalin,
memiliki hafalan yang kuat seperti hafalannya para malaikat. Hafal mursalin seperti hafalannya para rasul. Ilhaman malaikatul muqarrabin, dan mendapatkan ilham seperti ilhamnya malaikat. Ilham itu apa? Petunjuk dari Allah kepada hambanya yang bukan rasul. Ya, kalau kepada rasul nabi namanya wa atina mataita, dan berilah kami ya Allah sebagaimana Engkau memberi ibadah sholihin, hamba-hamba Kau yang soleh. Dulu ada salah satu guru saya di Al-Azhar di Mesir, itu namanya, saya pernah ikut pengajian beliau. Loh, ini kucingnya siapa ini? Hah? Kok ada ininya? Hah? Ini kucing yang dulu pernah dipelihara ya? Hah? Apa? Kok ada anunya? Lehernya? Ya, enggak apa-apa. Begini, dulu kan saya pernah melihara kucing ya, karena masalah bib. Lalu saya pindah karena alergi. Saya lalu masalah bib itu alergi. Alergi itu gatel-gatel ketika bersentuhan dengan kucing, makanya saya pindah. Bukan karena tidak mau saya, bukan karena saya tidak mau ngurus, enggak, karena alergi. Dulu pernah melihara burung, ada sangkarnya, saya sama masalah bib. Dapat seminggu atau 2 minggu nggak tega, akhirnya dilepas. Hadis nomor 19. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Amr bin As radhiyallahu anhu qala. Dari siapa ini? Dari siapa? Abi Abdillah, berarti siapa? Ayahnya Abdul. Siapa ayahnya Abdul? Amr bin As ini sahabatnya Kanjeng radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau berdua, yaitu sahabat Amr bin As dan putranya yaitu Abdullah. Amr bin As ini yang menguasai Mesir pertama kali. Di Mesir itu masjid pertama kali itu masjid yang didirikan oleh sahabat Amr bin As. Semoga kalian bisa pergi ke Mesir, amin. Nanti di situ itu ada masjid pertama namanya Masjid Amr bin As. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiharun ghaira sirrin yaqul inna ala abi fulanin laisu bi awliya'i innama waliyallahu wa salihul mu'minina walakin lahum rahimun abulluha bibalaliha muttafaqun alaihi. Sahabat Amr bin As pernah dawuh, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, jiharon, dengan terus terang, ghairu sirrin, tanpa sembunyi-sembunyi, tanpa merahasiakan. Yaqul, Nabi Muhammad bersabda, inna, sesungguhnya ala keluarga Abi Fulan, keluarga Abi Fulan. Nah, ini akhlak yang perlu kita tiru, yang perlu saya dan kalian tiru. Nabi Muhammad itu kalau membahas tentang seseorang yang mungkin seseorang itu mendapat koreksi dari Nabi Muhammad itu ya, tidak menyebut nama. Ini yang perlu saya dan kalian pelajari. Berat memang, berat. Orang kalau lidah
Ida itu kalau biasa ngerasani orang, kalau tidak ngerasani orang itu kayak ada yang kurang gitu ya. Kalau ngerasani orang dengan menyebut nama itu kayak ibarat makanan dikasih apa namanya, bumbunya lengkap gitu ya, ada garamnya, ada sambalnya, terus tidak ngerasani orang itu kayak hambar gitu ya. Ini pelajaran bagi saya dan kalian. Sesungguhnya keluarga Abi Fulan laisu bi auliyai, bukan bi auliyai, bukanlah auliyai, bukanlah pelindung saya. Innama waliyullah, innama waliyullah, sesungguhnya yang menjadi pelindung saya adalah Allah. Shalihul mu'minin, dan orang mukmin yang soleh. Tentu ketika Nabi Muhammad Daud bersabda dan orang mukmin yang soleh itu bukan secara hakiki, tapi secara majazi. Ini artinya secara majazi, bukan hakiki ya. Walakinnahum, tetapi mereka rahimun, punya ikatan rahim dengan saya, punya ikatan darah dengan saya. Abu Duha, dan saya akan membasahi itu, artinya menyambung bibalalia. Kemarin kita sudah belajar ya, balal. Jadi kenapa kok diibaratkan menyirami? Karena ya, ibarat hubungan silaturahim itu panas, lalu disiram dengan air supaya menjadi dingin. Hadis nomor 20, an Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi amalin dakhiluni al-jannata, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakata wa tasilur rahimah. Dari sahabat Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anna rajulan qala, ada seorang laki-laki matur, ya Rasulullah, wahai Rasul, akhbirni, akhbaro yukhbiru ikhbaran wa huwa mukhbirun, amarnya akhbirni, berilah saya kabar, bi'amalin, dengan amal, yudkhiluni, adkhala yudkhilu, ya, memasukkan, dengan berilah saya kabar tentang amalan, amila ya'malu, berilah saya kabar tentang amalan, yudkhiluni, yang bisa memasukkan saya al-jannata, ke surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Dawud bersabda, ta'budullaha abada ya'budu, engkau menyembah Allah, menyembah Allah. Semoga kita, keluarga kita, hidup dan mati muslim menyembah Allah. Amin Allahumma. Nikmat yang paling besar. Dalam Al-Quran bahkan disebut, andaikan diganti dengan emas 2 kali lipat besar dari bumi, tidak akan bisa menebus ya, ketika nanti di akhirat orang yang kafir. Ya, dalam Al-Quran itu kan disebut orang yang kafir itu ketika mau dimasukkan ke neraka, saya akan menebus dengan emas. Lalu Allah berfirman, andaikan kau menebus dengan emas seberat 2 bumi, tidak akan bisa menebus, tidak akan bisa menyamai keimanan kepada Allah. Jadi alhamdulillah, 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 saya, keluarga saya, kalian, keluarga kalian diberi Allah hidayah masuk Islam. Alhamdulillah. Semoga kita semua, keluarga kita semua mati dalam keadaan Islam, husnul khatimah. Amin Allahumma. Itu dipegang teguh-teguh itu. Apapun yang terjadi, pegang teguh-teguh.
Orang yang pertama kali meninggal dalam agama Islam itu begini ceritanya. Ada 2 orang, satu keluarga, tiba-tiba dicegat sama orang kafir. 2 orang itu dipaksa sama orang kafir untuk mengatakan musyrik kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Dipaksa untuk mengatakan tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada Rasul. Yang satu mengucapkan, saya tidak percaya kepada Allah dan saya tidak percaya kepada Rasul. Yang satu yang karena mengucapkan saya tidak percaya pada Allah dan tidak percaya pada Rasulullah, orang itu ya, sahabat itu mengatakan seperti itu, akhirnya dibebaskan, kamu tidak dibunuh. Yang satu mengatakan saya tetap percaya kepada Allah dan tetap percaya kepada Rasulullah, dibunuh langsung, mati sudah, wafat dalam keadaan syahid fi sabilillah. Itu orang yang pertama kali meninggal di jalan Allah. Lalu yang masih hidup ini datang ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya dan saudara saya dan keluarga saya tadi itu dicegat, mau dibunuh, tapi tidak akan dibunuh kalau kita mengatakan tidak percaya pada Allah dan Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, lalu bagaimana? Ya saya, karena takut dibunuh ya Rasulullah, saya mengucapkan tidak percaya pada Allah dan Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad bertanya, bagaimana hatimu? Lalu sahabat itu menjawab, hati saya tetap tenang dan penuh yakin bahasanya Allah adalah Tuhan saya dan engkau wahai Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, engkau tetap Islam. Engkau tetap apa? Islam. Dan keluargamu yang dibunuh itu lebih utama. Lebih apa? Lebih utama. Jadi dua-duanya benar, tapi ada yang lebih utama, yaitu yang wafat dalam keadaan dibunuh karena tetap mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasul. Itu sampai turun ayat Al-Quran ya, bahwasanya yang artinya selama hatinya orang kalau dipaksa, tapi kalau hatinya tetap beriman pada Allah dan Rasulullah, itu tetap dihitung orang mukmin. Faham? Seperti itu. Ya. Karena ada hadisnya 3 hal yang tidak mendapatkan siksa Allah. Al-khata, tidak sengaja, wa nisyan, lupa, wa mastukrihu alaihi, dan yang dipaksa tapi dengan ancaman nyawa. Ini jangan dijadikan dalil sembarangan loh ya. Kayak Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika digoda sama ibu angkatnya, itu kamarnya ibu angkatnya Siti Zulaikha itu sudah dikunci itu. Ya. Siti Zulaikha di kamar pakai pakaian yang nerawang. Nerawang itu apa? Yang mengundang hasrat laki-laki. Itu dalam surat Yusuf itu kan ada itu. Walaqad hammat bihi walaqad hammat. Dan Zulaikha itu hammat bihi, senang sama Nabi Yusuf, wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf sebenarnya ketika itu juga tertarik. Ya karena ya laki-laki ya, semuanya seperti itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Ya. Tetapi ketika Nabi Yusuf itu sudah tertarik sama Siti Zulaikha di kamarnya itu, ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf melihat burhan, bukti kebesaran Allah. Ini bagi yang pernah belajar tafsir Jalalain sama saya dan cerdas pasti masih ingat. Karena ini sudah saya terangkan dalam tafsir surat Nabi Yusuf. Saya tahunya ini pun ketika saya ngajari kalian tafsir surat Nabi Yusuf. Apa bukti burhan robinya Pak? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat?
Kemarin yang saya kasih uang 50.000 siapa kemarin? Hah? Mana Samsia? Ingat apa yang saya terangkan? Burhan Rabbi itu apa? Kemarin sudah dibagi-bagi belum? 50.000-nya rezekinya dibareng-bareng. Buat makan bareng-bareng apa enggak Samsia? Ya kalau bisa buat makan bareng-bareng ya, seperti itu ya, itu wasiat saya ya. Jadi saya minta ketika saya menyuruh A atau menyuruh B, laksanakan ya, laksanakan. Insya Allah baik akhirnya ya. Setiap pagi ada malaikat yang berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti berilah munfiqan, orang yang menginfakkan hartanya, khalafan ganti, wa'ti mumsikan, dan berikanlah orang yang megang uangnya talafan kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Laula ar'a burhana rabbi ya. Ketika itu Nabi Yusuf melihat burhan kebesaran Allah, apa tiba-tiba ditampakkan ya, wajah jasad ayahnya, yaitu Nabi siapa? Nabi Yakub. Tiba-tiba ketika Nabi Yusuf sudah ingin dengan Siti Zulaikha, tiba-tiba tampak ayahnya itu di depan, dan ayahnya itu langsung memukul dadanya Nabi Yusuf, dipukul, dipukul dadanya Nabi Yusuf itu dipukul, sehingga sampai hilang, sampai keluar nafsu syahwat yang ada di dadanya Nabi Yusuf. Nah, setelah itu baru Nabi Yusuf lari dikejar. Jangan terus ketika itu, oh seharusnya Nabi Yusuf pakai dalil wa mastukrihu alaihi, jangan ya, bukan dipaksa, jangan ya, paham ya, jangan memakai dalil sembarangan. Itu khusus untuk kalau sampai kehilangan nyawa, tidak apa-apa itu. Dikejar ya, Nabi Yusuf dikejar terus ditarik-tarik, oh ini terpaksa ini sudah, tidak apa-apa, itu tidak boleh, paham ya, tidak boleh pakai dalil itu terpaksa, ini tidak boleh. Di Turki itu zaman dulu, itu ada seorang anggota parlemen yang pakai jilbab. Turki zaman dulu itu sekuler. Akhirnya sama satu parlemen itu dibully, direcoki, gitu. Sampai ketua parlemennya itu minta supaya perempuan yang pakai jilbab itu keluar dari ruang sidang. Akhirnya tetap perempuan itu tetap berpegang teguh, saya pengen pakai jilbab. Tidak bisa lalu digunakan dalil, oh saya terpaksa, tidak bisa. Apa yang terjadi? Pada zaman sekarang presidennya Recep Tayyip Erdogan itu, karena memegang teguh tetap ingin memakai jilbab walaupun apapun keadaannya, zaman sekarang malah diangkat menjadi dubes Turki di Malaysia. Anaknya perempuan cantik gitu ya. Jadi tangan kanannya atau juru bicara Recep Erdogan kalau ketemu dengan presiden-presiden luar negeri. Tidak apa-apa kalian lihat di YouTube gitu ya. Jangan memakai dalil
dalil terpaksa sembarangan. Makanya orang kalau belum belajar agama secara sempurna, baru belajar setengah-setengah, kalau ada masalah lebih baik bertanya kepada gurunya. Jangan baru belajar Al-Quran 15 juz, ada masalah lalu memutuskan sesuatu berdasarkan pemahaman dia dari hafalan Quran 15 juz itu. Jangan. Bisa jadi jawabannya itu ada di juz yang ke-18, ke-20. Bertanya kepada gurunya, dan tentu gurunya yang benar-benar paham agama. Seperti itu. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan jangan syirik dengan Allah apapun juga. Wa tuqimus sholata, engkau lakukan sholat fardu. Enggak melakukan sholat sunnah enggak apa-apa, yang penting sholat fardu. Tapi tentu ya, selama badan masih sehat, sholat sunnah. Karena nanti ada, saya ingat ayah saya itu ya, saya sendiri belum bisa mengamalkan. Di akhir hayat ayah saya itu ketika sudah tidak kuat berdiri, itu kalau sholat fardu berdiri, tapi kalau sholat sunnah ba'diyah maghrib itu sambil duduk. Saya yang sehat ketika itu saja malas-malasan gitu ya. Itu ayah saya itu sambil duduk. Dan yang ini yang saya tidak pernah dan tidak akan bisa saya lupakan. Ketika ada ayah saya ketika itu di Sidoarjo, di rumah Sidoarjo, di Wage, itu ayah saya itu sholat tahajud. Ketika itu ayah saya itu sudah lemah. Itu akhirnya sampai jatuh, sampai wajah beliau itu natap pintu kamar, sampai benjol akhirnya, sampai benjol. Saya terenyuh, kasihan dan kagum juga, kok sampai begini ya ibadahnya. Ibu saya kasihan, terenyuh juga melihat ayah saya. Lalu, Pak, nggak usah sholat lagi. Besoknya itu masih tetap sholat. Kenapa kok sampai natap pintu? Karena nggak kuat berdiri. Jadi ketika sholat tahajud, tiba-tiba nggak kuat berdiri, jatuh. Natap pintu depan, gitu. Saya tidak tahu kalian ya, semoga-moga kita semua bisa sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan ngaji ngantuk-ngantukan, ngaji malas ya, jangan ya. Dulu ada mahasiswa itu ketika menghafalkan Quran, ketika ngantuk dia berdiri supaya tidak ngantuk. Ketika ngantuk berdiri, dia sambil jalan menghafalkan Quran. Paham ya? Seperti itu. Harus sungguh-sungguh. Kalau kalian di sini ada yang ngantuk, lalu izin mau berdiri supaya tidak ngantuk, saya izinkan. Saya izinkan. Tidak apa-apa, tidak usah malu. Lebih baik malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah. Yang baik itu orang yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Qiyaman baik ketika berdiri, wa qu'udan baik ketika duduk, 'ala junubihim baik ketika sambil tidur-tiduran. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Lalu mereka berpikir tentang alam ini, tentang penciptaan langit dan bumi ini. Karena berpikir itu termasuk wirid. Dalam kitab Risalatul Ma'wana, berpikir itu termasuk wirid. Jadi Habib Abdullah radhiyallahu anhu itu, orang itu harus punya wirid. Wirid itu apa? Amalan yang dilakukan istiqomah. Wirid itu menurut Habib Abdullah, ya, pertama bisa sholat sunnah.
Kedua, qiraatul Quran. Ketiga, qiraatul ilmi nafi, membaca ilmu manfaat. Keempat, zikrullah, zikir termasuk sholawat, zikir. Yang kelima, at-tafakkur, mikir, berpikir. Jadi berpikir itu termasuk ibadah. Contohnya misalnya Mbak Ainun, ketua pengurus, Mbak Dair, Ibu Dia, Mbak Fitri, keuangan, mikir, rapat lalu berpikir. Mbak Ainun mikir gimana ya supaya setiap bidang itu bergerak dengan sungguh-sungguh. Mbak Dair mikir gimana ya supaya semua santri ini hafalan Qur'annya banyak, kuat, ibadahnya khusyuk sungguh-sungguh. Mbak Fitri mikir gimana ya supaya santri ini, gimana supaya semua keluarga diberi Allah rezeki banyak sehingga bisa membayar syariah. Syariah SPP di sini untuk makan ya, untuk bayar listrik, untuk bayar air dari sumur, tapi kan mengalirnya harus pakai listrik. Ya. Untuk renovasi pondok SPP di sini berapa? 190.000 ya. Itu sudah termasuk makan, listrik, air, diniyah. Padahal kalau di luar ngekos itu sudah berapa? Baru kos saja. Ya. Sudah percaya sama saya, ya. Percaya sama saya, karena saya patokannya hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih Imam Muslim, al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Satu kebaikan itu dibalas Allah 10 kali lipat, ila sab'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, ila ta'afin katsiratin, sampai berlipat-lipat. Ya Allah, saya bayar uang 10.000 untuk sedekah, ikhlas lillahi ta'ala, pasti Allah akan balas minimal 10 kali lipat, 100.000. Atau bisa sampai 700 lipat, berarti berapa? Enggak tahu saya. Atau bisa berlipat-lipat. Kapan waktunya? Pada saat yang tepat. Nabi Muhammad bersabda, istanzilu rizqa bis shadaqat, istanzilu rizqa, turunkanlah, berusahalah untuk menurunkan rezeki bis shadaqat, dengan sedekah. Jangan malah digendong. Percaya sama Nabi Muhammad seperti itu ya. Kalau kalian pengen kaya, pengen punya suami kaya, pengen punya rumah di mana-mana, pengen punya kendaraan, beberapa kendaraan, pengen punya tabungan banyak, pengen bisa sedekah, pengen bisa haji umroh, sedekah. Kalian nabung itu berapa sih nanti? Maksimal itu berapa? Nah, kalau kalian itu bergantungnya sama tabungan kalian, setiap bulan nabung sekian, dihitung saja kan bisa pakai kalkulator. Oh ternyata satu bulan yang bisa ditabung 500.000 misalnya. Ini sekali saja, kali berapa misalnya, kali 10 tahun misalnya. Apa bisa untuk beli rumah? Apa bisa untuk beli mobil? Apa bisa untuk haji? Apa bisa untuk umroh? Dipikir secara logika saja, tidak nuntut. Tapi bagaimana caranya supaya bisa nuntut? Sedekah. Allah tidak melihat jumlah nominal, tidak. Ya, Allah tidak melihat jumlah nominal, tidak. Allah itu melihat qulubikum, melihat hati kalian. Ya Allah, saya masih punya sekian ya Allah.
Alhamdulillah saya diberi panjenengan rezeki sekian ya Allah, sekian persen akan saya sedekahkan ya Allah. Ikhlas seperti itu nanti Allah akan balas itu. Bisa jadi kalian punya suami yang diberi Allah rezeki yang banyak ya. Nanti anaknya lucu-lucu, ketika besar nanti anaknya malah nyangoni kalian ketika nanti kalian sudah tua ya. Jangan pelit-pelit, saya tidak senang orang pelit ya. Wallahi saya tidak senang orang pelit ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra, itu Quran. Asyaitanu, setan itu, ya'idukumul faqra, ya'idukumul faqra, menakut-nakuti kalian menjadi orang fakir karena sedekah. Itu setan itu yang menakut-nakuti supaya nanti kalau saya sedekah hilang nanti uang saya, berkurang nanti uang saya, nanti kebutuhan saya apa. Itu setan itu. Percaya sudah sama Rasulullah, dibalas 10 kali lipat minimal sampai 700 kali. Itu paham ya? Waktu zakata ini baru dibahas, sudah ada. Waktu zakata, bayar zakat. Di sini yang diperintahkan Rasulullah itu bayar zakat atau menerima zakat? Seakan-akan Rasulullah itu mengajari kita, ayo kita supaya bisa berzakat. Kalau memang belum bisa berzakat, sudah.